Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, kali ini akan menceritakan para pecinta Rasulullah SAW yang mereka itu rela berkorban apa saja termasuk dirinya sendiri untuk melindungi Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Talhah. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika terjadi perang Uhud, orang-orang bercerai-berai dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan Abu Talha tetap berada di hadapan beliau. Ia melindungi beliau dengan tamengnya. Abu Talha adalah seorang pemanah yang sangat mahir. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW mengintai pasukan musuh. Maka berkata Abu Talha, "Ku pertaruhkan ayah dan ibuku demi engkau. Janganlah engkau mengintai. Aku khawatir panah mereka akan mengenaimu. Biar diriku melindungimu." Begitu pula Mus'ab bin Umar, pemuda kota Mekah yang dimanjakan keluarganya yang gugur syahid pada perang Uhud ketika ia melindungi Rasulullah SAW dan membelanya dari serangan orang-orang kafir. Dikisahkan Mus'ab bin Umar bertempur membela Nabi Muhammad SAW sampai wafat terbunuh. Orang yang membunuh adalah bin Kum'ah al-Laythi yang menyangka bahawa ia adalah Rasulullah SAW. Maka bin Kum'ah al-Laythi kembali pada kaum Quraisy seraya berkata, "Aku telah membunuh Muhammad." Selanjutnya setelah Mus'ab bin Umar terbunuh, Rasulullah SAW memberikan bendera panji-panji perang kepada Ali bin Abu Talib. Di masa hidupnya, cinta Mus'ab bin Umar kepada Rasulullah SAW telah memenuhi seluruh rongga dadanya. Suatu ketika Mus'ab keluar menjumpai beberapa saudaranya seagama yang sedang duduk mengelilingi Rasulullah SAW. Ketika para sahabat melihatnya, mereka pun menundukkan kepala, memejamkan mata dan air mata menetes dari mata mereka. Mereka melihatnya mengenakan pakaian yang penuh tambalan dan usang, sedangkan sebelumnya ia selalu memakai pakaian yang baru dan cemerlang. Kerana ibunya setelah putus asa untuk membuatnya murtad, mencegahnya dari semua kesenangan yang pernah ia limpahkan kepada Mus'ab setelah ia meninggalkan Tuhannya. Saat itu Nabi SAW melihatnya dengan pandangan kasih dan senyuman yang penuh kerelaan seraya bersabda, "Aku telah melihat Mus'ab sebelum ini. Tak ada di kota Mekah seorang pemuda pun yang lebih meraih kesenangan dari kedua orang tuanya dibandingkan dia. Lalu ia tinggalkan semua itu kerana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya telah mengubahnya menjadi seperti yang kalian lihat. Bahawa ia meninggalkan seluruh perhiasan dunia dan sangat bergantung kepada akhirat dan kenikmatannya." Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Ada pula kisah Zaid bin Ad-Dathanah radhiyallahu anhu ketika kaum musyrikin menariknya keluar dari tanah haram untuk dibunuh. Abu Sufyan sebelum masuk Islam berdiri memperhatikan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sedang digiring untuk dibunuh itu. Ia berkata, "Bersumpahlah demi Allah, wahai Zaid, apakah engkau suka jika Muhammad berada di sini menggantikanmu untuk dipenggal lehernya, sedangkan engkau berada di tengah keluargamu?" Zaid Muslim yang kuat ini menjawab, "Demi Allah, aku tidak suka jika Muhammad berada di sini atau apabila ia terkena sepucuk duri saja yang menyakitinya. Sedangkan aku duduk di tengah keluargaku, demi Allah aku tidak rela."
Abu Sufyan terheran-heran dengan lelaki yang lebih memilih dibunuh daripada Rasulullah SAW terkena sepucuk duri yang menyakitinya itu. Ia lalu berkata, aku belum pernah melihat seorang manusia yang lebih dicintai para sahabatnya sebagaimana Muhammad dicintai sahabat-sahabatnya. Begitu pula Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an yang selalu setuju dengan Rasulullah SAW dan senantiasa teguh hatinya. Ia gugur pada perang Yarmuk. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia meletakkan kepalanya di atas paha Khalid bin Walid seraya berkata dengan air mata yang mengalir dari kedua matanya, wahai paman, apakah kematian ini membuat Rasulullah ridha kepadaku? Pada saat kritis seperti itu pun, ia teringat Rasulullah SAW dan keinginannya hanyalah agar Rasulullah SAW ridha kepadanya. Demikian pula Imam Malik radhiyallahu an, Imam negeri Hijrah atau negeri kota Madinah. Dalam biografinya disebutkan, Imam Malik tidak pernah berkendara di kota Madinah walaupun telah lemah dan telah tua usianya. Ia mengatakan, aku tidak mau menaiki kendaraan di kota di mana jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Ini kerana penghormatan dan kecintaannya yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penghormatan dan pengagungannya yang luar biasa terhadap Nabi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam biografinya juga. Jika ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ia berwudu kemudian duduk di atas tilamnya, dirapikannya jenggotnya, lalu ia duduk dengan penuh penghormatan dan penuh wibawa. Kemudian barulah ia menyampaikan hadis. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Imam Al-Bukhari radhiyallahu an yang sangat mencintai dan menghormati Rasulullah SAW. Jika ingin menulis hadis, pertama ia memulainya dengan bersuci dan melakukan solat 2 rakaat. Lalu saat menulis hadis, dia melakukannya dengan penuh penghargaan, penghormatan dan pengagungan kepada Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya Di zaman dulu ada seorang wanita yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Wanita itu selalu hadir di setiap majlis taklim Rasulullah SAW, tentunya dengan izin suaminya. Pada suatu hari, ketika wanita itu berjalan sendiri di sebuah lorong, perempuan itu melewati segerombolan anak-anak muda. Salah satu dari anak muda itu berteriak kepadanya, hai wanita, jika engkau mencintai Nabi Muhammad, buka cadar dan bajumu. Mendengar perkataan begitu, tanpa sadar wanita itu melepas cadar dan bajunya. Seakan hilang seluruh kesadarannya. Yang terlintas dalam akalnya adalah Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah. Dan tak lama kemudian wanita itu tersadar, maka cepat-cepat ia memakai cadar dan bajunya kembali. Wanita itu lantas mengadu pada suaminya tentang kejadian barusan, betapa akal sihatnya hilang tatkala mengingat junjungan umat Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar cerita istrinya barusan, suami wanita itu langsung pergi menghadap Rasulullah SAW, dan ketika telah bertemu Rasulullah SAW, semua itu menuturkan pada pemimpin umat Islam itu bahawa istrinya sangat mencintai dan dengan perasaan luar biasa pada Rasul hingga hilang akal sehatnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada suami tersebut untuk menyiapkan periuk besar yang diisi air lalu direbus hingga mendidih. Dan oleh Rasulullah SAW, suami tersebut diperintahkan untuk berkata kepada istrinya, jika engkau mencintai Rasulullah SAW, meloncatlah ke air mendidih itu. Dan suami wanita itu pulang. Sampai di rumah dia langsung mengerjakan apa yang telah diperintahkan tokoh nomor 1 dunia itu, yaitu
merebus air di kuali besar hingga mendidih, dan ketika air dalam kuali itu telah mendidih, dipanggillah istrinya yang sang pecinta Rasulullah SAW. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai istriku, kalau engkau mencintai Rasulullah SAW, meloncatlah ke air mendidih ini." Mendengar kata-kata suaminya tersebut dan mendengar nama besar Rasulullah SAW, ya sang kekasih jiwanya, hilanglah akal wanita itu. Dia terpana, terbuai ke alam fana, dan tanpa sadar langsung meloncat ke dalam air mendidih itu. Saking dari besarnya rasa cintanya hingga dia tak sadar atas perbuatannya. Melihat perbuatan istrinya, terkejut jiwa sang suami, terguncang hebat hatinya melihat istri tercintanya melompat ke dalam air mendidih itu tepat di hadapan matanya. Serentak sang suami berlari menuju Rasulullah SAW untuk mengabarkan kejadian itu. Dan ketika bertemu Rasulullah SAW, dengan menangis terseduh sang suami menceritakan kejadian dahsyat itu. Mendengar cerita tersebut, Rasulullah SAW menyuruh suami itu pulang untuk melihat keadaan istrinya. Ketika suami itu pulang dan melihat keadaan istrinya dalam air mendidih itu, terkejut hati sang suami ketika melihat keadaan istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan istrinya merasakan kesejukan yang luar biasa. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu seperti wanita tersebut yang cintanya begitu besar kepada Nabi, padahal dia bukan golongan waliullah ataupun ulama? Dia hanya manusia biasa. Demikianlah kisah para pecinta Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan meniru mereka, sehingga kita bertambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.